Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 11 akuntansi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih bisa bertemu dan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan walaupun masih dalam kondisi daring. Nah, setelah kita mempelajari mengenai sistem layanan usaha di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi penerapan layanan usaha dalam bidang bisnis retail. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat mengenai definisi sistem layanan usaha? Sistem layanan usaha merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau badan usaha di mana bertujuan untuk menciptakan rasa kepuasan atau puas dalam diri pelanggan. Baik, berarti kalian masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi penerapan sistem layanan usaha dalam bisnis retail. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, ada strategi layanan pelanggan, kemudian ada metode untuk memenuhi harapan pelanggan, yang ketiga ada menentukan layanan baku, dan yang terakhir adalah cara memberikan layanan atau pelayanan dalam bisnis retail. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi dan menelaah strategi layanan pelanggan dalam penerapan layanan usaha di bidang bisnis retail. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan menelaah metode untuk memahami harapan pelanggan dalam penerapan layanan usaha di bidang bisnis retail. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mendefinisikan, mengidentifikasi dan menelaah cara penentuan layanan baku dalam penerapan layanan usaha di bidang bisnis retail. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menelaah bagaimana cara memberikan layanan dalam bisnis retail. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat dan mempresentasikan penerapan layanan usaha di bidang bisnis retail. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita beralih ke materi pembahasannya. Nah, yang pertama ada definisi bisnis retail. Bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan produk barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Nah, konsumen yang membeli produk barang atau jasa secara eceran atau satuan ini bertujuan untuk mengonsumsinya secara pribadi dan tidak dijual kembali. Nah, bisnis retail berbeda dengan bisnis grosiran, di mana dalam bisnis grosiran, konsumen dapat menjual kembali barang atau jasa yang telah dibelinya. Nah, kemudian rantai persediaan barang, bisnis retail terdiri dari produsen, kemudian grosiran, peritel, dan berakhir pada konsumen, di mana produsen secara langsung berhubungan dengan bisnis grosir, kemudian bisnis grosir menjualnya kembali kepada peritel atau retailer. Dan retailer atau peritel akan menjualnya kembali kepada konsumen yang menggunakan produk atau jasa tersebut secara langsung. Nah, kemudian ada beberapa fungsi dari bisnis retail. Yang pertama adalah sebagai ujung tombak pemasaran produk, kemudian yang kedua memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk, kemudian yang ketiga membantu promosi produk, dan yang terakhir adalah mengobservasi pasar. Nah, ada juga karakteristik dari bisnis retail. Beberapa karakteristik dari bisnis retail yaitu yang pertama adalah bisnis retail merupakan bisnis yang menjual produk dalam jumlah satuan atau eceran. Kemudian yang kedua, bisnis retail berhadapan atau berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Dan yang terakhir, bisnis retail terdapat beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di antaranya adalah toko serba ada, toko khusus yang menjual satu jenis produk, dan pengecer non-toko. Nah, toko serba ada sendiri merupakan sebuah toko di mana di dalamnya terdapat beberapa jenis produk seperti department store, minimarket, supermarket, dan lain-lain. Kemudian, toko khusus yang menjual satu jenis produk merupakan sebuah toko di mana di dalamnya hanya menjual satu jenis produk saja tanpa memperhatikan merek. Contohnya adalah toko perhiasan, kemudian toko mainan, tambal ban, toko obat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pengecer non-toko. Nah, pelaku usaha ini tercipta karena kemajuan teknologi dan internet. Pelaku usaha ini melakukan usahanya melalui website, kemudian email, telepon, ataupun media sosial.
Nah, setelah kita mempelajari sedikit mengenai bisnis retail, sekarang kita masuk ke materi penerapan layanan usaha di dalam bisnis retail. Nah, yang pertama ada strategi pelayanan pelanggan. Strategi layanan pelanggan terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kustomisasi dan yang kedua ada pendekatan standarisasi. Nah, yang pertama ada pendekatan kustomisasi. Pendekatan kustomisasi merupakan pendekatan yang mendorong penyedia jasa layanan untuk membuat jasa layanan agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan pribadi. Nah, pendekatan kustomisasi ini sendiri secara khas mengakibatkan jasa layanan pelanggan dapat diterima secara superior oleh pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua ada pendekatan standarisasi. Nah, pendekatan standarisasi merupakan pendekatan yang didasarkan pada suatu rangkaian prosedur yang bersifat pasti dan harus diterapkan secara konsisten. Nah, yang kedua ada metode untuk memenuhi harapan pelanggan. Nah, berikut ada beberapa metode yang dapat dilakukan seorang retailer untuk memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan usaha, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah studi menyeluruh. Kemudian yang kedua ada menerka kepuasan dengan transaksi individu. Kemudian yang ketiga ada panel pelanggan dan wawancara. Kemudian yang keempat ada berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada keluhan pelanggan. Nah, yang ketiga ada cara menentukan layanan baku. Nah, guna untuk menentukan layanan yang baku, seorang retailer harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini, yaitu yang pertama ada memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan jasa layanan yang tinggi. Kemudian yang kedua, mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, ada mendeskripsikan dengan jelas peran dari penyedia jasa layanan. Kemudian yang keempat, membuat kelompok layanan usaha yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian yang kelima, ada menetapkan dan mengevaluasi capaian kualitas layanan usaha. Nah, yang terakhir ada cara memberikan layanan dalam bisnis retail. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan oleh retailer untuk memberikan layanan jasa kepada pelanggan saat menjalankan bisnis retailnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berikan penghargaan personal kepada pelanggan yang setia. Nah, kunci kepuasan dalam pelanggan bisnis yaitu keramahan dan rasa dihargai oleh penjual. Jadi, berilah sapaan yang hangat saat mereka kembali lagi untuk membeli produk di toko Anda. Jika perlu, berikan potongan harga atau diskon dengan tujuan untuk menghargai kesetiaan mereka. Yang kedua, ada memberikan tips dan trik kepada pelanggan dalam mengoptimalkan produk yang dibeli. Nah, pembeli pasti ingin mengoptimalkan produk yang dibeli dengan sebaik mungkin. Sebagai penjual produk atau retailer yang baik, maka Anda harus dapat memberikan pengetahuan dan tips kepada pelanggan untuk penggunaan produk tersebut. Selain produk tersebut akan lebih optimal kegunaannya, maka akan mendapat nilai plus dan kepercayaan dari pelanggan. Nah, kepercayaan inilah yang akan membuat bisnis Anda menjadi lebih meningkat karena pelanggan akan kembali lagi untuk membeli produk yang Anda jual. Nah, yang ketiga, saat produk favorit pelanggan habis, maka segeralah cari penggantinya agar mereka tidak kecewa. Nah, untuk menghadapi permasalahan ini, peritel haruslah selalu melakukan pengecekan berkala stok dagangan dengan tujuan agar tidak kehabisan stok. Nah, agar konsumen tidak kecewa, coba tawarkan pengganti produk yang lain. Apabila tidak memungkinkan, mungkin dapat menggunakan shopping online untuk membantu pelanggan kesayangan mendapatkan produk yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada pekerjakan kasir dan pelayan yang berasal dari daerah bisnis Anda. Hal ini diharapkan pelayanan akan lebih maksimal karena sang kasir dan pelayan lebih akrab dan mengetahui seluk-beluk warga sekitar yang merupakan konsumen dari bisnis Anda. Nah, selain itu, hal tersebut tentu saja akan membantu daerah tempat usaha karena dapat meringankan atau dapat mengurangi pengangguran. Nah, yang kelima adalah bantulah konsumen untuk memilih produk yang tepat. Kemudian yang kelima ada buatlah katalog dan review untuk membantu konsumen memilih produk.
Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.